Halo teman-teman semua, selamat datang di Bongkar Sinema. Sebelum kita mulai alur ceritanya, silahkan teman-teman subscribe channel ini terlebih dahulu, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Bercerita tentang perampokan paling nekat dan menegangkan. Setiap para perampok ditangkap, mereka selalu dibebaskan karena polisi tidak pernah menemukan bukti. Dibintangi oleh Miguel Herón berperan sebagai Angelito si perampok. Asia Ortega berperan sebagai Sole, istri dari si Angelito. Dan Carolina Yoste berperan sebagai Estrella, kekasih gelap Angelito. Film ini disutradarai oleh Daniel Carparsoro yang dirilis pada tahun 2020. Kisah bermula di sebuah bengkel, terlihat Angelito bersama teman-temannya sedang bekerja di bengkel tersebut. Setelah selesai bekerja, mereka pulang bersama. Di perjalanan pulang itu, Angelito menemui kakeknya yang sedang menyemprot racun serangga di kebun buahnya. Ia menanyakan tentang seekor anjing bernama Chico. Kakeknya memberitahu bahwa Chico bersama dengan Gitano yang tidak bisa mengurusnya. Angelito bergegas menemui Chico dan Gitano juga muncul memanggilnya. Ketika melihat gedung terbentang tinggi, Angelito memberitahu bahwa penghuni gedung itu melihat mereka bagaikan semut. Terlihat Angelito sangat tidak menyukai orang kaya. Malam harinya, Angelito pergi bersenang-senang di sebuah klub malam. Estrella menghampirinya dan meminta Angelito mengatakan kepada teman-temannya di bengkel kalau mereka semua brengsek karena selalu mengurusi hidupnya. Tiba-tiba pria bernama Polly muncul. Mereka berdebat tentang keseksian Estrella. Estrella yang kesal pergi menjauh meninggalkan mereka. Sedangkan Angelito dan Polly langsung bertarung di sana. Untungnya keamanan klub segera menyeret Polly keluar. Dengan kesal, Polly menantang Angelito datang ke sasana pelatihan tinju besok. Singkat cerita, Angelito sudah berada di sana bersama temannya bernama Nando. Karena terlalu lama menunggu, Angelito menganggap Polly tidak berani untuk datang. Saat mereka keluar, tiba-tiba Polly muncul dengan mobilnya dan meminta Angelito masuk. Nando melarangnya, namun karena Polly menganggapnya pengecut, akhirnya Angelito bersedia masuk. Malam harinya, mobil Polly berhenti di jalanan. Ternyata tujuan Polly membawa Angelito adalah untuk membajak mobil dan merampok sebuah toko perhiasan. Setelah perhiasan diamankan, Polly langsung pergi menggunakan mobilnya. Sedangkan Angelito bersama dua rekannya lari menggunakan mobil bajakan. Angelito membawa mereka memasuki sebuah terowongan. Setelah tiba di tengah terowongan, Angelito membawa mereka lari melewati jalan pintas di terowongan tersebut. Esok harinya, Angelito berniat menemui Estrella di tempat kerjanya. Akan tetapi, Polly lebih dulu menjemputnya menggunakan mobil mewahnya. Sedangkan Angelito hanya bisa memandangi kepergian mereka. Ketika Angelito sedang bekerja di bengkel, Nando memberitahunya kalau Estrella ingin bertemu. Angelito langsung menemuinya dan bertanya, kenapa Estrella mengetahui tempat kerjanya. Ternyata tujuan Estrella ke sana menanyakan tentang Angelito yang merampok toko perhiasan bersama dengan Polly setelah berkelahi dengannya. Namun Angelito malah merayu Estrella agar ia meninggalkan Polly dan menjadi kekasihnya. Malam harinya mereka kembali bersiap di jalanan untuk merampok. Dan singkat cerita, Angelito sudah berada di kantor polisi. Polisi bernama Dokoi menginterogasinya. Dokoi hanya meminta Angelito memberitahu siapa saja teman-temannya yang ikut serta dalam pencurian mobil. Saat Angelito mengatakan Dokoi menangkapnya tanpa bukti, Dokoi langsung memperlihatkan buktinya sehingga Angelito terdiam. Esok harinya Angelito dimasukkan ke dalam penjara. Saat di lapangan, seorang tahanan ingin meminta rokok kepadanya. Namun pria bernama Motos mengusir tahanan itu dan memperkenalkan dirinya kepada Angelito. Ternyata Motos juga adalah salah satu rekan Polly. Motos mengatakan kalau Polly akan membebaskannya. Ia juga memberikan nomor seorang pengacara bernama Mercedes. Motos meyakinkan Angelito kalau Mercedes bisa menyelesaikan semuanya. Setelah itu Mercedes menemui Angelito di penjara
Mercedes memberitahukan bahwa Angelito hanya terkait kasus pencurian mobil, bukan perampokan perhiasan. Mercedes memintanya untuk tetap bungkam agar bisa mendapatkan jaminan kebebasan sementara. Beberapa saat kemudian, Angelito bebas bersyarat. Terlihat Estrella berada di dalam bus. Ia sangat senang ketika melihat Angelito bebas. Tiba-tiba, Polly beserta teman-temannya datang menjemputnya lebih dulu. Estrella sangat tidak senang melihat Angelito masih bersama Polly. Malam harinya mereka bersenang-senang dan Polly membagikan hasil perampokan di toko perhiasan. Lanjut, esok harinya mereka juga berpesta di kapal kecil dengan membawa beberapa gadis. Dan malam berikutnya, Angelito kembali berpesta hingga ia bertemu teman lamanya bernama Sole. Ketika melihat Estrella bertengkar dengan Polly, Angelito langsung menghampirinya karena ia mengetahui Estrella sudah putus dengan Polly. Tenía que elegir. Ya, Has dejado con el poli. no me ha hecho nada, si es lo que te estás pensando. Kemudian teman-temannya mengajak Angelito pulang karena malam sudah semakin larut. Singkat cerita, Angelito bersama Polly menjual ratusan ponsel kepada pria bernama Marcelo. Beberapa saat kemudian, atasan Marcelo bernama Rogelio muncul bersama putrinya yang ternyata adalah Sole. Angelito langsung menghampiri Rogelio dan mereka berkenalan di depan Sole. Sebelum pulang, Polly memberitahu kalau Rogelio adalah penguasa. Ia punya kontak agen dan polisi yang selalu siap membantunya. Polly memintanya tetap ceria karena malam ini pasti akan berhasil. Mendengar itu, Angelito mengatakan kalau malam ini ia tidak bisa ikut. Ternyata, malam harinya Angelito sedang bersama dengan Estrella. Estrella bertanya apakah Angelito akan kembali masuk penjara. Angelito hanya menjawab, tunggu perkataan hakim saat sidang besok. Tiba-tiba, Gitano menghubunginya. Ternyata rencana mereka adalah untuk menghilangkan mobil bajakan yang digunakan merampok toko berlian. Gitano menyuap penjaga agar bisa membawa mobil tersebut dengan tambahan bayaran $1.000. Esok harinya terlihat sidang sedang berlangsung. Setelah selesai, Mercedes memberitahu kasusnya telah dicabut karena bukti mobilnya telah menghilang. Terlihat Dukui menatap Angelito dengan marah. Mercedes hanya bisa memberitahunya untuk berhati-hati karena polisi sudah menandainya. Di saat Angelito bersantai minum kopi, seorang pria memberitahunya bahwa besok mereka menginginkan setengahnya. Angelito bersama teman-temannya harus beraksi mencuri mobil agar masalah besok dapat diselesaikan. Malam harinya, mereka sudah berada di depan dealer mobil. Setelah polisi lewat, mereka mulai beraksi mencuri mobil. Setelah berhasil mencuri mobil yang ditargetkan, mereka semua pergi untuk menyembunyikan mobil curian tersebut. Namun, Angelito malah pergi ke tempat tinggal Estrella. Oye, ¿qué pasa, Cacumba? ¿Qué pasa contigo? Luisito, cállate la boca. ¿Como gilipollas? Malam itu, Angelito memberitahu Estrella bahwa mulai sekarang ia akan bekerja sendiri. Esok harinya, Polly menghampirinya di tempat olahraga. Polly bertanya di mana Angelito menyembunyikan mobil curiannya. Sebab ia disalahkan Rogelio karena satu mobil menghilang. Mendengar itu, Angelito mengatakan kalau mulai sekarang ia akan bekerja sendiri. Polly langsung memberikan peringatan agar Angelito berhati-hati karena ia selalu mengawasinya. Beberapa saat kemudian, polisi melakukan penggeledahan di tempat Nando. Untungnya mereka tidak menemukan apapun. Mengetahui tempat tinggal Nando digeledah hingga mendapatkan jam tangan, Gitano ingin membalasnya. Namun Angelito mengatakan tidak ada yang bisa membalasnya karena penggeledahan itu atas perintah Rogelio bukan dari polisi setempat. Sedangkan Dukui bersama temannya bernama Fernando. Ia mempertanyakan siapa yang mengizinkan penggeledahan. Anak buahnya menunjuk seorang pria yang ternyata adalah kepala pemimpin bernama Lois. Dukui tidak bisa membantah karena Lois adalah atasannya. Malam harinya terlihat Estrella pergi ke hotel menemui Angelito yang bersembunyi di sana. Namun anak buah Polly yang mengikuti Estrella melaporkannya kepada Polly. Setelah Estrella pergi, Polly sudah berada di sana. Sedangkan Angelito keluar dari kamar dan menghubungi Mercedes. Ia meminta bantuan untuk membereskan tentang jam tangan milik Nando yang ditemukan. Tiba-tiba Polly muncul. Mereka langsung bertarung di dalam lift tersebut. Untungnya dua penjaga keamanan dengan cepat menghentikan mereka. Beberapa saat kemudian Mercedes menjemput Angelito di kantor polisi. Mercedes mencoba memberitahu Angelito untuk tidak membuat masalah hanya gara-gara wanita. Namun, Angelito tidak memperdulikan perkataan Mercedes. Ia hanya meminta Mercedes memberitahu Polly untuk tidak mengganggunya, apalagi menyentuh Estrella. Malam harinya, Angelito menemui Sole di tempat balapan dan meminta bantuannya.
Di sisi lain, Rogelio baru saja tiba di rumahnya. Saat memasuki rumah, ia terkejut melihat Angeleto sudah berada di ruang makan bersama anak dan istrinya. Kemudian Angeleto berbicara dengan Rogelio membahas 7 mobil yang ia curi. Angeleto ingin membuat kesepakatan dengan saling membantu. Angeleto menjelaskan kalau ia membutuhkan mobilnya untuk melakukan aksinya kembali. Mendengar itu, Rogelio menyetujuinya karena kesepakatan itu akan menguntungkannya. Esok harinya, Angeleto bersama rekannya membawa 7 mobil dan menghalangkannya di jalanan sehingga membuat kemacetan. Saat kemacetan mencapai puncaknya, mereka mulai merampok toko perhiasan. Sedangkan Dukui bersama anak buahnya terjebak di tengah macet, hingga mereka terpaksa berlari untuk mengejar. Namun, Angeleto bersama teman-temannya sudah berhasil kabur. Lanjut, mereka menonton rekaman saat perampokan di toko perhiasan tersebut. Namun, salah satu rekannya bernama Lucio mengambil 1 cincin. Motos memberitahunya bahwa cincin itu sudah terdaftar dan itu akan membuat masalah. Hampir saja mereka berdua bertarung. Angeleto langsung melerai dan meminta Lucio meninggalkan cincinnya, karena cincin itu akan membahayakan mereka semua. Esok harinya, Angeleto datang ke pesta ulang tahun karena undangan dari Sole. Lanjut, Angeleto menghubungi Mercedes terkait penangkapan Poli. Mercedes mengatakan Poli tidak akan bisa dibebaskan karena tidak memiliki jaminan. Kemudian Rogelio menghampirinya dan memberitahu bahwa Mercedes telah disadap. Ia berharap Angeleto tidak mengatakan apa yang harusnya dikatakan kepada Mercedes. Saat melihat Sole sangat bahagia, Rogelio juga menyerahkan anaknya kepada Angeleto untuk menjaganya. Selesai pesta ulang tahun, Angeleto mengajak Estrella pergi. Ketika Estrella bertanya, Angeleto hanya menjawabnya kalau itu adalah kejutan. Singkat cerita, mereka bertemu di tempat restoran yang sangat mewah. Akan tetapi, Angeleto hanya memberitahukan bahwa ia akan menikahi wanita lain. Jika ia menolak, hidupnya akan hancur. Angeleto juga berniat untuk menjadi penguasa dengan menikahi Sole. Karena tidak terima, Estrella langsung pergi tanpa mempedulikan Angeleto. Malam itu juga, Angeleto melihat 2 penjaga keamanan memasukkan 2 tas ke dalam mobil pan. Esok harinya, Angeleto menjelaskan bahwa di mobil pan itu terdapat uang senilai 2 juta dolar. Mereka memiliki waktu 5 jam merampoknya di tengah laut. Di sisi lain, terlihat Poli sudah bebas. Ia menghubungi Lucio dan memberitahu kalau ada pekerjaan. Namun, Lucio menolak karena ia juga sedang bekerja. Ternyata, polisi sudah menyadap pembicaraan mereka berdua. Lanjut, Angeleto bersama Lucio memasukkan mobil mereka ke Perry. Di saat Perry sudah dijalankan, Doko juga berada di sana mengawasi. Doko memberitahu anak buahnya kalau target pasti akan bergerak. Sedangkan Angeleto sudah mengetahui kalau mereka telah diawasi. Berpindah ke Motos bersama Nando, mereka keluar dari bagasi untuk memulai aksi mengambil tas di mobil pan target. Melihat Angeleto bergerak, Doko menghubungi Fernando agar mengikutinya. Sedangkan Doko akan melihat rekaman parkiran. Namun Doko hanya melihat gambar parkiran yang sangat aman. Ternyata Angeleto sudah menyogok pengawas CCTV sehingga Nando bersama Motos bebas melakukan aksinya. Kembali ke Angeleto, karena mengetahui dirinya diawasi, ia sengaja membeli sebuah tas sehingga Fernando memberitahu Doko. Fernando ingin menangkap mereka, namun Doko melarangnya karena mereka belum memiliki bukti. Di saat Fernando melihat rekaman CCTV, ia merasa aneh karena mobil mereka hilang. Doko langsung mengganti kameranya sehingga mereka melihat perampokan sedang terjadi. Dengan cepat mereka segera mengejar. Namun Nando menggunakan motornya berhasil kabur melompat ke laut. Sedangkan Kitano menjemput mereka menggunakan speed. Di kantor polisi, Fernando memberitahu bahwa pengawas CCTV telah dibayar untuk menampilkan rekaman minggu lalu. Setelah memeriksa rekaman yang baru, mereka juga tidak menemukan kecocokan dengan muka Angeleto dan Lucio. Mendengar itu, Doko langsung menghampiri Angeleto. Angeleto terus berbicara seakan Doko hanya menjadi pesuruh tuannya. Sedangkan Angeleto sangat menikmati semuanya. Karena tidak bisa melakukan apapun, Doko meminta anak buahnya membawa Angeleto ke dalam selnya. Kemudian Mercedes menjenguk Angeleto. Angeleto meminta bantuannya untuk menghubungi Estrella. Akan tetapi Mercedes menolak membantunya karena memang Estrella tidak peduli lagi dengannya. Setelah itu Mercedes menceritakan ketika Gitano memberitahu saat beberapa orang bersenjata mengambil semua uang hasil rampokan di tempat persembunyian. Angeleto langsung menghubungi Gitano dan berpikir siapa orang yang merampok mereka.
Ketika melihat CCTV, Gitano menyadarinya. Mereka langsung melihat rekaman CCTV di pelabuhan dan di sana terlihat Poli tepat berada di pelabuhan tersebut. Angelito kembali meminta bantuan Mercedes untuk memberitahu Poli. Saat Mercedes mengatakan tidak bisa, Angelito memberitahu ia akan melakukan dengan rencananya. Jika Poli tetap menolak, ia akan membunuhnya. Sedangkan Fernando memberitahu bahwa Poli terlibat dalam perampokan di Peri. Mendengar itu, Dukuy bergegas untuk menjalankan operasi penangkapan. Di sisi lain, Angelito sudah bersama dengan Sole menuju tempat pernikahan mereka. Tiba-tiba, temannya menghubungi tentang masalah Poli. Angelito hanya bisa berjanji kepada Sole kalau ia akan segera kembali karena harus menyelesaikan masalahnya. Ternyata Angelito menemui Estrella untuk meminta bantuannya. Awalnya Estrella menolak, namun pada akhirnya Estrella mengatakan ia akan membantu karena ia masih mencintai Angelito. Di pesta pernikahan, Sole sedikit marah karena Angelito terlambat datang. Tiba-tiba, Mercedes memberitahu bahwa Poli ditangkap atas tuduhan perampokan di Peri. Mercedes menyalahkannya karena Angelito menyuruhnya menelpon Poli. Angelito menyangkalnya, sebab ini semua adalah tugas Mercedes yang selalu dibayar. Lanjut, Angelito masuk ke tempat pernikahan dengan muka bahagianya seolah tidak ada masalah. Di Ibiza, terlihat Mercedes telah membebaskan Poli. Saat di tempat parkiran, sebuah mobil menghampiri mereka. Nando, Gitano, dan Motos menculik Poli tanpa mempedulikan ada Mercedes di sana. Setelah itu, mereka bersama dengan Angelito pergi melihat Poli. Mereka mengancam akan membakarnya jika tidak memberitahu di mana uangnya. Malam harinya, mereka langsung mengambil semua uang yang disimpan di pemakaman. 2 tahun berlalu, terlihat Angelito sudah memiliki anak. Bahkan, ia memiliki bisnis legal seperti orang normal biasanya. Di acara pembukaan bisnis barunya tersebut, tiba-tiba Dukuy bersama anak buahnya muncul menangkap Angelito tanpa memberitahu kasus apa yang melibatkannya. Di penjara, Poli bersama temannya bernama Limon muncul. Poli membicarakan tentang masalah mereka 2 tahun lalu. Ia berjanji akan membayar hutangnya dengan bekerja sama untuk melakukan pekerjaan baru. Lanjut, mereka menemui pria bernama Marcos di penjara tersebut. Awalnya, Marcos tidak ingin bekerja dengan Angelito dan Poli karena mereka tidak saling kenal. Saat Angelito memberitahu 500 kilo narkoba Marcos yang diambil polisi, Marcos langsung menghampiri mereka. Angelito memberitahu polisi tidak membakar semuanya, melainkan menyimpannya di dalam sebuah gudang di pelabuhan. Polisi tidak berjaga di sana karena pelabuhan itu dijaga keamanan swasta. Malam itu juga, Nando, Gitano, dan Motos segera beraksi mengambil semua narkoba dengan mudah. Esok harinya, anak buah Marcos mengambil semua narkobanya di mobil van. Sedangkan Gitano pergi setelah mereka datang. Lanjut, anak buah Marcos yang lain meletakkan kunci di tempat penyimpanan. Dan Sole mengambil kunci tersebut. Saat membuka bagasi, terlihat di dalamnya dipenuhi dengan uang. Angelito meminta Sole menyerahkannya kepada Gitano. Namun ia menolak memberikannya. Sole ingin mengantarnya sendiri karena ia tidak mempercayai Gitano. Mendengar semua itu, akhirnya Angelito memberikan alamat Estrella kepada Sole. Setelah tiba di alamat yang diberikan, Estrella menyambutnya dan membawa Sole memasuki ruangan persembunyian untuk menyusun semua uangnya. Kemudian mereka berbicara tentang Angelito. Mereka berdua mencintai Angelito, namun Estrella mengatakan Angelito sudah menikahi Sole. Sole bertanya apakah Estrella tahu kalau Angelito mempunyai maksud lain saat menikahinya. Estrella hanya mengatakan tidak tahu sebab ia tidak ingin menyakiti perasaan Sole. 1 tahun berlalu, terlihat Angelito bersama Mercedes menemui direktur bernama Alvaro. Dari atas gedung itu, Angelito melihat orang di bawah seperti semut. Sekarang ia telah berada di atas, seperti yang selama ini diinginkannya. Setelah itu, Alvaro menjelaskan tentang pemindahan uang gelap. Di sini, Angelito berpura-pura tidak mengerti. Alvaro mulai menjelaskan tentang orang Cina yang melakukan pemindahan uang. Sedangkan Alvaro hanya mengirimkan uang yang diberikan orang Cina itu melalui transfer agar mereka bisa menggunakannya di negara mereka. Mendengar semua penjelasan itu, Angelito paham dengan tersenyum lebar. Di sisi lain, Motos bersama Nando melihat orang Cina muncul membawa 2 tas. Sedangkan Dukuy bersama rekannya mengawasi lewat CCTV. Berpindah ke Angelito yang menjemput anaknya di sekolah. Sebelum memasuki mobil, Angelito melihat di kolong mobil ada pelacak menempel. Tiba-tiba Rogelio muncul. Angelito langsung mengajaknya bicara. Sedangkan yang lainnya mengawasi permainan yang terus berjalan. Setelah semua berjalan sesuai rencana, Motos mengirimkan pesan kepada Sole.
Saat itu juga Soleh langsung mempersiapkan semuanya. Kembali ke Angeleto, ia diberitahu Rogelio tentang kepergian Mercedes ke Paris. Rogelio berpikir kalau Mercedes berkhianat bergabung dengan polisi. Rogelio memperingatkan Angeleto, jika terjadi sesuatu kepada Soleh, ia akan bertanggung jawab. Di dalam kamar, Soleh mengawasi beberapa orang Cina memasuki kamar 550 dengan membawa 2 tas. Namun, kamera pengawas tiba-tiba error, sehingga Dokoi tidak bisa melihat kamera yang terfokus di kamar 550. Beralih ke Angeleto, ia berusaha menghubungi Soleh untuk memberitahu bahwa polisi sedang mengawasinya. Namun, Soleh tidak menjawabnya karena Soleh sedang menjalankan aksinya. Di aula depan, Nando dan Motos melihat pengacara dan 2 anak buahnya ingin menaiki lift. Mereka langsung meletakkan tong sampah di tengah pintu lift agar mereka tidak bisa naik atau turun. Saat Soleh sedang mencari tasnya, ia mengangkat telepon Angeleto. Angeleto langsung memintanya pergi karena polisi berada di sana. Di waktu bersamaan, Soleh berhasil mendapatkan tasnya. Saat Soleh keluar, seorang polisi wanita mengikutinya. Namun ketika pengacara dan 2 pengawalnya memasuki lift, Dokoi memerintahkannya untuk menangkap mereka. Dari pelacak, Renando melihat mobil Angeleto mendekat. Di saat Angeleto memasuki hotel, Dokoi langsung menangkapnya, begitu juga dengan rekan-rekan Angeleto. Kemudian Dokoi bersama anak buahnya menggeledah semua tempat untuk mendapatkan bukti. Namun mereka tidak menemukan apapun. Dokoi bergegas menemui Soleh dan memberikan beberapa pertanyaan. Soleh tidak menjawabnya. Ia hanya ingin menelpon karena memiliki hak untuk diam. Soleh menghubungi Estrella dan meminta bantuannya mengambil 2 tas berisi uang di hotel Miguel Angel. Awalnya Estrella menolak karena ini bukan urusannya. Akan tetapi Soleh memohon ini untuk kebebasan Angeleto. Mendengar semua itu, akhirnya Estrella setuju. Sebelum itu, Soleh memberitahunya untuk pergi dengan Angeleto setelah bebas. Bahkan Soleh juga memperingatkan Estrella untuk membuang kartu ponselnya agar tidak terlacak oleh ayahnya. Lanjut, Estrella pergi ke hotel dan mengambil 2 tas tersebut di tempat yang diberitahukan Soleh. Setelah mendapatkan tas itu, Estrella pergi ke parkiran. Ketika hendak pergi, seorang pria muncul menembak Estrella hingga tewas. Ternyata pria itu adalah Louis, pemimpin kepolisian. Louis mengambil kedua tas tersebut sehingga departemen tidak menemukan buktinya. Dan yang memerintahkannya adalah Rogelio untuk menghilangkan bukti. Beberapa bulan berlalu, terlihat Angeleto telah dibebaskan. Ia mengendarai mobilnya dengan rasa penyesalan yang sangat mendalam. Karena memang dari awal ia sangat mencintai Estrella. Angeleto menikahi Soleh hanya karena impiannya untuk berada di puncak. Menjadi orang besar seperti yang selama ini diimpikannya. Setelah tiba di depan salon tempat Estrella bekerja, Angeleto menabrak salon tersebut untuk melenyapkan kenangan yang selalu menghantuinya. Setelah itu, Angeleto kembali bersama Soleh karena ia memiliki seorang putra yang dicintainya. Dan selanjutnya, film pun berakhir.